Makhluk yang satu ini sering digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mencuri barang dari orang lain. Meski hantu yang satu ini sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun, namun asal-usul dari tuyul ini masih menjadi sebuah hal yang misteri untuk kita semua bahas. Asal-usul dari tuyul ini memiliki beberapa versi yang sudah beredar di masyarakat. Salah satu versi yang cukup terkenal adalah ketika bayi ini adalah korban dari aborsi dari orang tua yang berharap tidak memiliki anak atau mungkin pasangan di luar nikah. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Halo semuanya, selamat datang di Ngasik bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari hantu-hantu lokal kita, yang dimana tema kali ini adalah hantu tuyul. Ya mungkin dari beberapa kalian sudah mengetahui makhluk yang satu ini. Makhluk yang satu ini sering digunakan sebagai alat yang digunakan untuk mencuri barang dari orang lain. Atau bisa kita simpulkan, tuyul ini sebagai media untuk pesugihan. So, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Banyak orang yang mempercayai kalau tuyul ini adalah bayi yang dihidupkan kembali dari proses aborsi. Namun, benarkah demikian? Tuyul adalah salah satu makhluk gaib yang memiliki kemampuan untuk mencuri harta dari orang lain. Makanya banyak orang yang menggunakan tuyul ini sebagai media meraih kekayaan. Meski hantu yang satu ini sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun, namun asal-usul dari tuyul ini masih menjadi sebuah hal yang misteri untuk kita semua bahas. Sosok tuyul ini memiliki wujud seperti anak kecil yang berkepala botak dengan beraksi tanpa busana atau mungkin berbusana namun hanya menggunakan kolor. Namun, benarkah tuyul itu sungguhan ada? Dan bagaimanakah tuyul ini bisa disebut sebagai anak kecil yang sudah tewas? Ya udah, langsung aja kita mulai ke originnya. Nah, menurut Kanto Kasatmo, seorang ahli sejarawan Jawa, mengatakan asal-usul dari tuyul ini memiliki beberapa versi yang sudah beredar di masyarakat. Salah satu versi yang cukup terkenal adalah ketika bayi ini adalah korban dari aborsi dari orang tua yang berharap tidak memiliki anak atau mungkin pasangan di luar nikah yang mau tidak memiliki anak, atau bisa kita bilang adalah hasil dari hubungan gelap. Nah, versi lain yang cukup terkenal adalah tuyul ini adalah cairan sperma pria yang sengaja dibuang di kamar mandi. Ayo ngapain? Nah, itulah sebabnya Mbah Kanto pernah bilang seperti ini. Pria kalau di kamar mandi harusnya cepet-cepet atau jangan lama-lama supaya tidak menghayal dan menghalusinasi. Jika sudah berhalusinasi, pria ini biasanya akan melakukan onani di dalam kamar mandi. Yang dimana hasil spermanya itu akan menghasilkan bayi bajang yang kemudian berubah menjadi tuyul. Makanya bayi bajang atau tuyul itu selalu nurut sama orang tuanya yang ada di kamar mandi itu. Atau setidaknya mereka diikuti oleh makhluk yang satu ini. Nah, menurut informasi yang beredar, Gunung Suru di Kecamatan Berbah, Kelurahan Jogotirto yang ada di Sleman, Yogyakarta, terkenal sebagai gunung yang memiliki kerajaan tuyul. Banyak warga dari luar daerah tersebut sengaja datang ke gunung itu dengan membawa sesajen-sesajen itu dan berharap akan mendapatkan salah satu tuyul yang ada di tempat tersebut. Menurut warga sekitar, tuyul yang ada di gunung tersebut ternyata tidak bisa bekerja apabila tuannya adalah warga sekitar. Jika warga sekitar tetap memaksa untuk mengambil tuyul yang ada di gunung tersebut, maka akan berakibat cukup fatal. Kematian tidak wajar atau mungkin penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan alat medis akan menghampiri dia. Nah, itulah kenapa banyak orang dari luar daerah tersebut yang datang berharap untuk mendapatkan tuyul. Nah, selain itu, mitosnya nih, sosok tuyul ini dipercaya akan tinggal di sebuah patung bayi kecil. Ia akan kemudian hidup atau bisa kita bilang dibangunkan apabila diundang menggunakan darah segar dari manusia. Dengan undangan tersebut, tuyul ini akan bangkit dan beranjak menuruti perintah tuannya untuk mengambil harta orang lain.
Lalu bagaimanakah cara mengatasi tuyul yang satu ini? Ya mungkin dari kalian ada yang sudah tahu sih caranya. Salah satunya yang mungkin sudah kalian pernah saksikan adalah ketika dulu itu ada animasi yang bernama Upin Ipin. Itu kalau nggak salah memberikan biji dengan jumlah lebih dari 10. Karena konon tuyul tidak bisa berhitung lebih dari 10. Benarkah demikian? Nah, untuk masalah itu aku masih belum bisa sampaikan ya. Namun aku bisa memberikan informasi lain nih. Ya udah kita mulai aja ya. Yang pertama adalah simpan cermin. Dengan menempatkan cermin, konon tuyul itu akan melihat di cermin itu dan akan ketakutan sendiri melihat wujudnya. Oke, agak aneh sih. Yang kedua, ikat uang dengan menggunakan karet. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu kalau tuyul itu hanya bisa mengambil uang dari lembaran aja, jadi nggak bisa secara utuh. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab kenapa tuyul tidak bisa mengambil uang dari bank, karena kebanyakan sudah diperangkas dan mungkin dikareti atau lebih kuat mungkin. Yang selanjutnya adalah pakai kepiting. Tuyul menganggap kepiting sebagai mainannya dia. Bila kita menempatkan kepiting air tawar di tempat kita menyimpan uang, kemungkinan tuyul itu tidak akan mengambil uang kita, malah bermain dengan kepiting tersebut. Dan yang terakhir, yang paling efektif, gak ada bisa didebat lagi ini, yaitu kita meminta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Karena cuma Dialah yang dapat menolong kita, baik di saat susah atau di saat senang. Jadi untuk kalian yang mungkin menyimpan uang, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena sesungguhnya seluruh yang ada di muka bumi ini, bahkan seluruh jagat raya adalah miliknya. Nah itu tuh. Kelihatan. Nah, jelas kan? Wow. Oh, ini toh. Diam. Nah, terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, sebaiknya kita perlu telaah lebih lanjut untuk mendapatkan informasi yang valid. Mungkin kalau dari saya ada yang salah dalam penyampaian kali ini, kalian bisa komen di bawah untuk mengkoreksi apa yang sudah aku sampaikan kali ini. Dan tolong, jangan menganggap hal satu ini karena berlebihan. Cukup kita terima sebagai informasi aja. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, sebelum itu aku mau sampaikan kepada kalian nih, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share-nya, karena aku akan kembali minggu depan dengan fakta-fakta horor yang jauh lebih menarik. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan kembali minggu depan. And I'll see you guys next time. Bye.